saya Ahmad Sukari. Pada pertemuan kali ini saya akan mengerjakan tugas kuliah mata kuliah manajemen proyek informatika, di mana tugasnya nanti saya akan membuat kalender RAB di Microsoft Project ya. Tugas mata kuliah manajemen proyek informatika Universitas Pamulang, di mana nanti saya tidak sendiri ya, nama kelompoknya itu satu, saya sendiri Ahmad Sukari dan teman saya Ainaya Sahara. Nanti proyeknya seolah-olah saya mendapatkan proyek untuk membuat proyek aplikasi sistem informasi akademik atau SIAKAD, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Rumah Pintar Tanjung Pasir Teluk Naga. Ini bukan berarti saya buat aplikasinya dalam ini, tapi saya akan membuat RAB, kalender kerja dan penempatan sumber daya di Microsoft Project. Oke. Nah, nanti di Microsoft Project ini yang akan saya kerjakan, di mana fungsi dari Microsoft Project ini yang pertama akan membuat atau yang pertama mengembangkan jadwal ya, dan yang kedua menetapkan sumber daya untuk tugas. Nah, fungsi Microsoft Project yang ketiga melacak kemajuan sejauh mana proyek yang akan kita kerjakan, apakah sudah 50%, 70% atau sudah selesai. Dan yang keempat mengelola anggaran. Nanti di sini akan ada susunan RAB berapa biayanya. Dan yang kelima menganalisis beban kerja. Oke, ini adalah fungsi dari Microsoft Project yang akan saya buat nanti. Nah, lanjut langkah pembuatan. Nah, yang pertama nanti saya akan membuat kalender kerja, berapa hari kerja dalam proses project yang akan saya buat. Yang kedua, mengaplikasikan work breakdown structure. Apa itu work breakdown structure? Adalah tabel rincian kerja. Nanti ada rincian-rinciannya. Dan yang ketiga, aplikasikan tabel penugasan sumber daya. Nanti akan ada tabelnya dalam penugasan sumber daya. Apakah nanti tester, programmer, desain dan lain sebagainya. Dan yang keempat, membuat penempatan sumber daya. Lanjut yang kelima, nanti akan membuat kemajuan proyek. Dan yang keenam, membuat rancangan anggaran biaya. Inilah 6 proses ini yang akan saya buat nanti di Microsoft Project. Lanjut tahap persiapan. Nah, nanti dalam tahap persiapan kita langsung membuka aplikasi Microsoft Project ya. Lanjut. Nah, setelah kita persiapan, kita membuat kalender. Yang pertama membuat kalender, nanti berapa hari kerja yang akan kita tetapkan dalam proyek nanti. Nah, untuk ketentuan kalender mungkin saya nanti perkiraan ada sampai kurang lebih 2,5 bulan dalam menyelesaikan proyek ini. Dalam 2,5 bulan itu disepakati bahwa untuk liburnya buat kalender dengan nambah kalendernya nanti proyek 2022. Tentukan waktu-waktu libur proyek berdasarkan tanggal berikut. Tanggal merah antara bulan November Desember nanti
ada di tanggal 25 Desember 2022, itu hari raya Natal. Kita sepakat untuk tidak bekerja atau tidak melakukan proyek di tanggal 25 Desember nanti. Yang selanjutnya yaitu aplikasikan work breakdown structure atau rincian kerja. Nah, ini adalah work breakdown structure atau tabel dari WBS, di mana ada WBS, task, duration atau durasi, start, finish, dan predecessor. Ini adalah menu dan ini adalah sub menunya. Nanti ini adalah rincian kerja yang akan dikerjakan di Microsoft Project nanti. Nah, selanjutnya yaitu aplikasikan tabel penugasan sumber daya. Nanti akan ada tabel sumber dayanya. Dan yang keempat, membuat penempatan sumber daya. Selanjutnya ini adalah penugasan sumber daya atau tabel sumber daya, di mana nanti research name-nya ada seorang analysis sistem, ada designer, ada programmer, tester, dokumenter, dan implementator. Nah, ini jumlah personilnya yang saya butuhkan dalam proyek pembuatan aplikasi yang dibuat nanti. Nah, ini adalah gaji per harinya. Dia mendapatkan gaji per harinya. Nah, dia bekerja dalam berapa hari nanti dalam proyek yang akan dibuat. Ini adalah tabel penugasan sumber daya. Dan selanjutnya adalah membuat kemajuan proyek. Kemajuan proyek nanti akan dilihat seberapa jauh ke proyek yang telah dikerjakan. Dan yang keenam yaitu nanti akan membuat rancangan anggaran biaya. Rancangan anggaran biaya ini cukup penting. Oke, demikianlah yang akan saya buat nanti dalam proyek pembuatan aplikasi sistem informasi akademi di PKBM Rumpin Tanjung Pasir berbasis web. Oke, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.